Yahudi, dan perbankan. Kenapa kelompok minoritas ini begitu identik dengan dunia keuangan? Apakah mereka memang merencanakannya sejak lama? Apakah ini konspirasi? Gimana kalau jawabannya justru sebaliknya? Bahwa mereka masuk ke dunia uang bukan karena rencana, tapi karena dipaksa oleh sejarah. Ketika semua pintu ditutup, Eropa abad pertengahan adalah dunia yang keras untuk orang Yahudi. Sebagai minoritas, mereka gak boleh punya tanah, gak boleh masuk serikat kerja, gak bisa jadi petani, pengrajin, atau pejabat. Artinya, mereka disingkirkan dari semua jalur ekonomi utama. Dan hanya satu bidang yang terbuka, perdagangan dan jasa keuangan. Saat mayoritas sibuk bercocok tanam dan membuat barang, orang Yahudi disisihkan ke sektor uang. Karena tidak ada pilihan lain. Riba adalah dosa, tapi negara butuh uang. Hukum gereja waktu itu melarang umat Kristen memungut bunga dari pinjaman. Riba dianggap dosa, memiskinkan, bahkan haram secara spiritual. Tapi roda ekonomi tetap harus berputar. Pemerintah butuh dana, raja butuh biaya perang. Gereja pun kadang butuh hutang. Lalu siapa yang bisa meminjamkan uang? Orang Yahudi. Karena mereka tidak tunduk pada hukum gereja. Bukan karena mereka licik, tapi karena merekalah satu-satunya yang boleh melakukan pekerjaan itu. Dari tukar koin ke jaringan internasional. Awalnya mereka hanya penukar uang dan pemberi pinjaman kecil. Tapi karena sering diusir dari satu wilayah ke wilayah lain, mereka justru belajar sesuatu yang tak dimiliki orang lain. Cara mengirim uang lintas kota, cara menyimpan kekayaan tanpa tergantung satu wilayah, cara menciptakan jaringan antar negara, bahkan sebelum ada bank modern. Contoh paling terkenal, keluarga Rothschild. Dari toko kecil di Frankfurt, mereka membangun jaringan ke London, Paris, Wina, Napoli. Dan ketika raja-raja Eropa butuh dana untuk melawan Napoleon, mereka tidak pergi ke gereja. Mereka pergi ke bankir Yahudi. Pendidikan jadi warisan rahasia. Satu hal penting sering terlupakan. Dalam tradisi Yahudi, belajar adalah ibadah. Anak-anak diajari membaca kitab, mencatat, berhitung sejak kecil.
Di saat banyak masyarakat Eropa masih buta huruf, orang Yahudi sudah belajar tentang angka dan logika. Dan ketika satu-satunya sektor yang terbuka adalah keuangan, mereka sudah siap secara budaya. Mereka nggak mewarisi harta, tapi mereka mewarisi kecakapan bertahan. Dibenci tapi diperlukan. Ironi besar pun lahir. Orang Yahudi terus-menerus dipakai, lalu dibuang. Saat ekonomi butuh mereka, mereka disewa. Tapi saat ekonomi runtuh, mereka disalahkan. Di Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, mereka diusir. Hartanya disita, bahkan dibantai. Contoh klasik, raja minjem uang buat perang. Kalau kalah perang, utangnya nggak bisa dibayar. Solusinya, salahkan si pemberi hutang. Sejarah memperlihatkan yang pegang kompor sering dituduh sebagai pembakar rumah. Migrasi ke dunia baru, Inggris, Belanda, dan Amerika. Setelah berabad-abad ditekan di Eropa, banyak komunitas Yahudi bermigrasi ke wilayah yang lebih terbuka, seperti Inggris, Belanda, dan Amerika. Dan di sanalah mereka membantu membangun sistem bank sentral, menjadi pionir bursa saham, terlibat dalam pendirian Federal Reserve di Amerika Serikat, masuk ke sektor hukum, media, dan investasi modern. Nama-nama besar seperti Rothschild, Warburg, Goldman, Lehman, Salomon, Loeb, semua berasal dari akar sejarah yang sama, bertahan lewat uang. Ini bukan soal gen, tapi soal sejarah. Mereka tidak mendominasi perbankan karena keturunan. Mereka tidak ditakdirkan jadi pengendali uang, tapi karena sejarah mendorong mereka ke satu sektor, lalu menutup semua jalan keluar. Dan karena bertahan di sektor itu selama ratusan tahun, mereka makin ahli, makin dipercaya, membangun reputasi dan jaringan, mewariskannya dari generasi ke generasi. Hanya 0,2% populasi dunia, tapi efeknya terasa global, bukan karena jumlah, tapi karena sejarah, tekanan, dan adaptasi. Jadi, kenapa dunia perbankan dulu didominasi orang Yahudi? Bukan karena mereka menyusun konspirasi, bukan karena mereka serakah sejak lahir, tapi karena sejarah memaksa mereka mengambil peran yang tak diinginkan siapapun, dan karena mereka bertahan di tempat yang dibenci, tapi dibutuhkan. Jadi, kalau hari ini kita bilang mereka pegang kendali, mungkin itu bukan karena rencana besar, tapi karena dulu
Gak ada yang mau pegang pekerjaan kotor itu. Dan sekarang banyak orang yang jadi bankir.